Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, pemirsa TVmu dan juga sobat Unggul TV UMJ. Senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir membersamai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai mahasiswa teknik berhasil meraih puncak prestasi di bidang karate. Dan sudah ada nih narasumber kita kali ini, yaitu mahasiswa Fakultas Teknik Informatika yang sangat jago sekali karatenya, yaitu adalah Jusar Ridho Sofyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Sehat Jusar ya? Alhamdulillah sehat banget. Ya, aduh nih saya jadi deg-degan nih. Oh, kalau kenapa-napa nanti saya nggak dikikan ya. Aman aja, Kak. Tenang, aman ya. Insya Allah kalau saya macam-macam, tapi nggak akan macam-macam kok, insya Allah. Aman aja, Kak. Oke, nah Jusar ini berhasil meraih puncak prestasi Jusar ya di bidang karate. Dan juga kalau di jurusan Jusar mahasiswa Fakultas Teknik gitu kan. Nah, kalau teknik antara karate kan beda nih ya, beda haluan beda kan. Banget. Iya. Nah, apa sih yang membuat Jusar, yang memotivasi Jusar untuk juga mengembangkan prestasi di bidang non akademik nih ya? Selain yang akademiknya di teknik itu apa tuh Jusar? Sebenarnya sih untuk karate ini ya, Jusar sendiri kecemplung lah ibaratnya. Kecemplung. Iya, kecemplung. Ya karena dulu orang tua, mungkin dulu waktu kecil bandel ya kan, dikasih kegiatan lah apalah, akhirnya ketemulah karate. Dari kecil karate ya berjalan terus lah. Nah, ya berjalannya waktu sampai sekarang jadi mahasiswa, karatenya masih aktif. Ya alhamdulillah prestasi sama pendidikannya pun beriringan jalannya, Kak, gitu. Gitu. Awal mulanya Jusar memang ikutan latihan karate nih ya. Kecemplung tadi kan disuruh orang tua. Memang dari kapan tuh? Ya kurang lebih SMP lah, Kak. SMP? SMP. Ya dari SMP, naik SMA, ya terlihat lah. Maksudnya progresnya naik sampai akhirnya, sampai kuliah pun diterusin karatenya ya. Alhamdulillah sambil kuliah, berkarate jalan, ya dengan karate juga bisa keliling-keliling kota lah, luar negeri lah. Ya kelebihannya itulah, Kak. Ya. Tapi kenapa Jusar tertarik untuk masuk jurusan informatika? Kenapa nggak misalnya kan Jusar dari SMP nih, jurusan olahraga gitu misalnya? Kalau kenapa tertarik? Karena waktu itu, ingat waktu SMA, lagi zaman-zamannya mulai-mulai naiknya tuh kripto, terus mulai-mulainya, apalagi pokoknya dunia digital lah, pokoknya ramai banget dunia digital. Terus akhirnya kenapa nggak terjun aja, maksudnya di dunia IT segala macam. Terus ya udahlah, karena ngeliat di UMJ ada Fakultas Teknik Informatikanya, coba masuk, ya alhamdulillah sekarang juga berjalan semuanya. Karena memang seperti menjanjikan prospek yang besar ya di dunia teknologi ya. Jadi walaupun tertarik di dunia karate, ada juga nih pengen yang bisa menjanjikan nanti selain dari karate ini ya, teknik informatika. Nah, balik lagi ke karate, kan Jusar berhasil meraih puncak prestasi kan. Pengalaman Jusar tuh, sebelum cerita ke puncak prestasi, pengalaman Jusar tuh di bidang karate apa aja sih? Kalau pengalaman banyak juga kayak, maksudnya pertandingan tuh dari kecil sampai sekarang jadi mahasiswa tuh udah banyak banget. Cuman paling yang aku bisa ceritain yang berkesan mungkin ya. Waktu itu pernah pertandingan di Padang. Padang. Dari SMP tuh atau waktu SMA? Itu SMA. Padang SMA. Itu juga tuh banyak kejadian lucunya atau juga sedihnya. Di situ ya aku alhamdulillah juara 1. Cuman yang jadi lucunya pas lagi pertandingan final, kakeknya cedera. Kaki cedera, dihajar tapi terus. Tapi cedera pas lomba apa pas pertandingan? Pas pertandingan cedera, dihajar terus kaki sama lawannya. Ya cuman alhamdulillah masih rezeki bisa juara di Padang. Nah terus step selanjutnya tetap juara 1. Alhamdulillah masih juara 1. Alhamdulillah ya. Iya. Terus terbayarkan jadi. Iya, terbayarkan banget. Terus dari Padang pas banget aku masih ingat habis masih orientasi kalau nggak salah, itu ada kejuaraan Panglima. Piala Panglima di situ sempat nggak ikut sehari kalau nggak salah, nggak ikut masa orientasi lah ya, nggak ikut sehari, ikut Piala Panglima. Cuman di Piala Panglima aku juara 2 di situ. Dan setelah juara Panglima, situ mulai kuliah masuk. Kalau nggak salah kurang lebih 1 bulan setelah kuliah tuh udah panggilan TC. Aku TC ke buat TC itu apa? Training center. Oh, training center. Iya, training center untuk persiapan ke Chili. Itu kompetisi apa, karate apa tuh?
2019 Itu udah lupa kompetisi, banget kompetisi ini ya, kompetisi karate tingkat internasional Iya, ya? internasional. Iya, ke Chili. Terus? Dan itu semuanya dibiayai, difasilitasi. Difasilitasi. Ya, istilahnya timnas under 21-nya lah. Kalau sekarang kan kalau bola mungkin kenalnya timnas U20, U20 18, ya 18. mungkin waktu itu masuknya tim U21 lah. Karena masih maba waktu itu. Oh, mahasiswa baru ya. Tapi juga lucu juga di Chile lagi itu ada konflik kalau nggak salah. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, bener datang ke hotel, cuma pertandingan, pulang ke hotel lagi. Udah gitu doang, nggak bisa kemana-mana karena lagi ada konflik. Iya nggak ada. Gak apa-apa lah. Cuman ya pengalamannya di luarnya kayak gitu sih Kak. Di Chile itu lucu banget. Jadi bener-bener nggak bisa kemana-mana. Ketika nyampe hotel, nyampe bandara, ada berita tuh lagi pada demo lah, atau kita juga pas lagi di jalan di bis lagi demo juga. Akhirnya nyampe di hotel dikasih tahu kan, kita nggak bisa kemana-mana, apalagi dari hotel ke gor, udah gitu doang bolak-balik. Ya kurang lebih 7 hari lah, gitu. Iya. Nah, dari sekian banyak perlombaan yang kamu ikutin itu tadi, yang jadi puncak prestasi kamu itu yang mana? Yang ketika kamu ikutan itu benar-benar nih bangga banget nih aku nih bisa ikutan ini dan sampai di titik ini gitu. Mungkin yang aku bisa benar-benar berasa bangga banget itu bisa bawa nama DKI sih Kak. Itu juga step by stepnya juga lumayan banyak, dari kejuaraan daerah. Waktu itu kejuaraan daerahnya ada di Gor WNJ itu sekarang kalau nggak salah. Di Pulau Rawamangun ya. Rawamangun ya. Di situ bisa naik lagi, nyampe ada kejuaraan nasionalnya juga karate, sampai akhirnya ya beberapa kali keluar negeri buat TC segala macam. Nah cuman peak performnya tuh emang waktu itu ada 2 peak ya, nggak bisa aku bilang ya, di Lombok sama di Surabaya Jawa Timur. Itu sih benar-benar ya perjuangannya juga lumayan berdarah-darah lah ibaratnya. Iya, dari ya kejurdaannya, yang latihannya, latihannya itu emang. Tahun berapa? Baru 2024 kemarin, 2024 kemarin. Jadi setelah di Chili itu ya, yang 2019, 2024 ini? Atau ada lagi yang lain? Wah itu banyak banget kata dari kejuaraan luar kota, dalam kota, ya beberapa kali luar negeri, kayak gitu sih. Berarti setiap tahun bisa dibilang kamu selalu ikut kompetisi ya? Ya setiap tahun. Kompetisi nasional, tapi untuk yang internasional di Chili itu sama ini ya? Di Aussie paling yang aku. Aussie itu tahun berapa? Aussie 2022 sorry. Pokoknya setelah COVID lah. Benar-benar kampus masuk lagi setelah COVID. Ya itu. Yang Aussie menarik yang seperti apa tuh, pengalaman menarik ikutan kompetisi di sana? Di Aussie waktu itu maksudnya yang teringat sama aku ya, kejadian lucu, barang hilang di sana. Barangnya apa? Dari tas peralatan tuh bertanding. Ternyata usut punya usut, jadi bagasinya tuh bukan ke Aussie, malah ke kemana lah gitu, nggak ngerti. Jadi tunggu. Jadi ke negara lain, tasnya doang ya. Aku ya ampun, iya untungnya tasnya doang yang bisa nyasar ya. Itu juga aneh banget. Iya. Menunggu berapa hari, kalau nggak salah Amin 1 pertandingan, akhir tas baru datang lagi sih gitu. Itu lucu tapi banget. Untungnya masih tetap bisa balik tuh ya sebelum pertandingan ya. Alat tempurnya gitu. Sempat bikin deg-degan pasti. Banget itu. Banget. Udah maksudnya apa nggak tanding ya, apa gimana ya. Apa pulang aja. Karena ya. Itu tandingnya harus pakai itu, seragam ataupun mungkin ada peralatannya. Oh, nggak bisa kalau nggak pakai itu kan. Bisa, jadi ada rulesnya lah ibaratnya, itu rulesnya. Kayak bola kan ada sepatu bolanya. Nah kalau karate ada peralatannya lengkap dari atas sampai bawah lah gitu. Itu jadi cerita banget ya. Jadi cerita banget. Jadi cerita berkesan. Dan ketika pertandingan itu hasilnya gimana? Waktu itu belum alhamdulillah juga sih, cuman belum nyampe juara 1 ya, cuma juara 2, kalah di final. Kalah sama orang Georgia. Beda tipis ya? Iya. Bedanya bisa dibilang jauh. Iya. Tinggi banget, hampir 2 meter lah lawannya. Oh ya, pantesan. Gak apa-apa, tapi udah ada pengalaman berkesan sebelumnya, jadi semakin memberi bumbu ya. Iya benar. Pengalaman gitu. Baik, kita akan bahas-bahas lagi nih seputar dunia karate, tapi kita simak dulu nih yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di UMJ Talks. Kali ini kita bahas mengenai mahasiswa teknik berprestasi di bidang karate. Ini dia nih, ada karate. Kalau karate itu sebutannya apa nih? Kalau kayak jagoan karate, pendekar karate, ada nggak sebutan khususnya? Sebutannya mungkin ini karateka.
Karateka, ini karateka Jusar. Karateka Jusar. Nah, Jusar kan di mahasiswa teknik informatika, biasanya itu kan identiknya tuh susah-susah kan. Gak susah sih, cuma ya menantang lah ya. Karena kan terkait dengan informatika, informasi, teknologi, digital gitu kan. Tapi Jusar juga berprestasi nih di bidang karate. Atur waktunya tuh gimana Jusar jadinya? Dibilang untuk ngatur waktu ya, maksudnya cukup rumit lah buat aku sendiri, yang dimana latihan bergelut gitu ya jadi. Ya kurang lebih lah, dimana latihan sehari itu 2 kali, bahkan pernah kalau mendekati pertandingan sehari 3 kali. Ya jadi beberapa ada yang dipaksa lah setelah latihan selesai langsung ke kampus, walaupun telat-telat dikit lah Kak. Nah, sama kebalikan juga kalau misalkan kelas dulu nih ada kelas, aduh biasanya harus nongkrong dulu sama teman-teman kan, jadi ya dia langsung cabut aja buat latihan. Ya cuman ya nggak bohong juga, ada beberapa kali aku sih izin lah kalau misalkan udah benar-benar mendekati hari pertandingan tuh, soalnya kadang-kadang kalau udah mendekati hari pertandingan aku sendiri pun nggak pulang ke rumah, ada tempat penginapannya sendiri, jadi kayak mes gitulah. Jadi sekalian TC ya, cuman kuliah tetap kita minta tugas dari dosen, Pak, Bu, untuk ini kayak gimana ya sebaiknya, kayak gitu sih kalau ada keringanan ya? Iya, alhamdulillahnya ada keringanan dari kampus. Nah, justru ikutan klub apa tuh kalau karate? Kalau klub mungkin aku bisa bilang. Atau di sini di UMJ? Di UMJ kebetulan kan nggak ada karatenya ya, jadi emang dari klub perumahan sih, dari dekat rumah, dojo-dojo dekat rumah. Sampai sekarang aku PPLM, mungkin tahu Kakak PPLM? Pusat Pelatihan Mahasiswa. Iya, itu kurang lebih lapis 2-nya Platda, pelatihan daerah gitu. Iya, jadi PPLM, ya emang fokusnya di PPLM itu aku bilang, kenapa bisa sampai keluar kota, keluar negeri. Ya, karena kan dapat infonya dari situ juga ya. Bener. Ada kejuaraan ini nih yang harus kita kejar gitu. Betul banget. Tapi memang latihannya seintensif itu ya, sehari tadi 2 kali, bahkan kalau mendekati itu biasanya berapa hari, sebulan sebelum pertandingan atau seminggu atau berapa jangka waktunya? Kalau persiapan sih mungkin sebulan sebelum pertandingan tuh kita udah intens banget. Sehari bisa 3 kali. Sehari 3 kali. Bahkan mungkin liburnya cuma di hari Minggu. Hari Minggu pun aku balik ke dojo atau ke tempat awal aku latihan lah gitu. Ada di Depok kebetulan. Tempat jadi ya ibaratnya full tuh dari Senin sampai Minggu ya karate aja kerjaan. Karate aja. Ya kurang lebih kayak gitu. Kalau karate tuh jurus-jurusnya ada berapa sih? Jurus-jurus banyak banget sih Kak. Banyak banget ya? Iya mungkin ya bisa. Karate. Mungkin ya aku bisa kasih tahu apa ya, mungkin pukulan ya namanya Gyakusuki, Kisamizuki, ya itu awam lah ya di telinga orang-orang awam. Kalau yang aturannya yang boleh dan tidak boleh di dalam karate itu seperti apa? Untuk aturan boleh dan tidak bolehnya ya ada, mungkin aku bisa ngasih tahu beberapa doang Kak, soalnya aku juga kurang paham sama peraturan karena ya, tahu berantem aja lah. Ya paling ada beberapa jenis-jenis pelanggaran kayak terlalu keras mukul muka, nendang muka, itu nggak boleh. Terus bereaksi terlalu berlebihan sama wasit. Ya mungkin ketika lagi namanya adrenalin kayak lagi di lapangan, pukul-pukulan, wasit mengasih keputusan yang kurang tepat gitu, berat sebelah ya. Ya kadang-kadang itu juga aku pernah ngalamin kayak protes ke wasit terlalu berlebihan ya, akhirnya pelanggaran segala macam lah. Kayak gitu. Kalau jurus andalan kamu apa? Jurus yang andalan bikin kamu misalnya menang nih, kok harus kayaknya aku gunain jurus ini deh. Tapi memang ada berapa sih, misalnya apakah 50 atau bisa berkembang lagi? Mungkin kalau jurus cuman ada berapa ya? Kayak Kisami, tangan depan, tangan belakang, kaki depan, kaki belakang, bantingan 5 doang Kak sebenarnya. Ya, ini yang inti nih. Intinya 5 doang. Cuman kan bisa dicombine tuh semuanya. Iya. Ya, jadi kalau aku bantingan sih. Bantingan. Emang enak banget harus bantingan. Kuat dong berarti ya. Kebetulan kalau lawan deket udah nempel badan nih, banting tuh udah enak banget, udah jadi opsi utama aku sih kayak gitu. Iya. Tujuannya andalannya. Banting banting kan jatuh lawan. Yang di bawah pukul. Itu udah makanan aku banget. Iya. Strategi kamu emang apa biar bisa menang selain bantingan? Maksudnya strategi dari diri sendiri ya, apakah tadi dengan olahraga, terus atau mungkin dari makanannya yang gizinya dijaga, proteinnya gitu, atau gimana? Ya kalau untuk yang kayak gitu sih sebenarnya udah disediain lah dari PPLM sendiri, dari makanan, dari suplemen, dari tim fisio. Biasanya di karantina nggak sih? Itu kalau sebulan. Nah iya benar-benar, makanya aku bilang sebulan sehari bisa
3 kali latihan kayak gitu. Dari suplemen, dari pelatih, dari makanan, tim fisio, terus fasilitas dari gym, dari tempat ya. Gym juga. Ya gym juga kebetulan. Enak ya. Ya emang alhamdulillah udah lengkap banget sih di DKI ya. Di DKI. Kayak gitu. Itu di daerah mana? Di kebetulan kalau kakak tahu velodrome. Velodrome, oh iya. Velodrome. Kita latihan di situ. Iya. Sama juga dekat juga kan sama kantor Disporanya gitu iya, sih. Jadi memang makanya tadi izin ya kalau mau kuliah baru izin dulu ketika misalnya nggak bisa meninggalkan latihannya gitu iya, ya. Benar. Baik. Nah tadi kan kamu sempat bilang juga kalau misalnya pas di mana menghadapi lawan yang lumayan tinggi itu di mana Australia? Iya di Australia. Di Australia. Nah ketika kamu menghadapi ini juga lawan itu strategi gimana? Apalagi ternyata dia lebih tinggi atau mungkin dia lebih kecil atau dia lebih gemuk itu gimana tuh? Mungkin kalau untuk strategi semua diserahin ke pelatih sih Kak, ke pelatih. Misalkan pelatih nyuruhnya A, ya emang harus buat A. Cuman kebetulan waktu pas lawan yang di Australia itu yang tinggi hampir 2 meter itu strategi bilang A, aku jalanin A, ya emang kayaknya musuhnya lebih ready lah. Jadi ya, mungkin untuk lawan sebelum-sebelumnya juga ada yang tinggi-tinggi juga pelatih juga menyaranin dari segala bantingan, keluarin aja coba Jusar segala macam ya, coba akhirnya berhasil works gitu. Cuman ketika yang final ya emang kurang beruntung aja lah. Gitu sih Kak. Iya, siap. Seru banget. Oke Jusar, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Jusar, tapi kita simak dulu nih Jusar pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita lanjut kembali ngobrol bareng Jusar. Ini adalah karateka ya, karateka UMJ, mahasiswa jurusan teknik informatika tapi jago karate. Nah Jusar, dengan kamu ikutan karate ini, apa sih yang sisi positif yang kamu rasakan nih dalam keseluruhan hidup kamu nih Jusar? Ya, mungkin kalau sisi positifnya dari pertama sehat. Sehat udah pasti banget sehat. Jadi gimana nggak sehat, maksudnya kayak setiap hari lari, nge-gym, wah pakai berkeringat terus lah. Pokoknya itu sehat udah pasti. Terus yang mungkin aku bisa bilang bisa menguasai diri lah dalam segala kondisi. Kayak mungkin bisa ngontrol emosi, ya ngambil keputusan tuh nggak buru-buru, segala macem ya. Itu sih Kak mungkin yang benar-benar aku rasain. Ya apalagi ya, banyak sih kan sisi positifnya, mungkin 2 itu aja sih yang aku bisa jelasin. Maksudnya nggak selalu nggak terasa gitu sama diri sendiri, oh ternyata ini positif loh, ternyata ini positif gitu sih Kak. Justru ternyata jadi lebih mengendalikan diri ya, padahal kan itu bela diri kan. Iya, tapi ini nggak jadi kadang-kadang merasa lebih kayak lebih aman kalau misalnya kemana-mana, aku kan bisa bela diri nih, bisa karate nih gitu, atau malah jadi ini jangan sampai juga kan kita jadi merasa jago nih gitu. Ya mungkin kalau ngerasa jagoan enggak banget sih, enggak. Soalnya ya emang itu sih mungkin lebih ngerasa aman aja kalau misalkan ya mungkin dulu ya mungkin ada preman-preman yang bukan masalah lah, maksudnya kayak mereka malak-malak segala macam ya bilangnya nggak ada tuh diajak berantem ya ayo maksudnya gitu. Jadi lebih ke safety aja. Iya malah seneng maksudnya. Kalau ajak berantem asal jangan kita yang mulai ya. Bener itu. Jadi kalau misalnya kita ini nerapin karate jangan salahin. Iya benar kayak gitu. Jadi emang lebih buat safety diri sendiri aja sih. Iya kayak gitu. Kalau dari lingkungan terdekat, misalnya dari keluarga apa teman, pernah ada nggak misalnya yang minta tolong untuk kayak dijaga karena aduh nih ada yang ini mungkin ada yang iseng gitu misalnya. Kalau dibilang ada sih. Ya, apalagi adik-adian kan, maksudnya kayak ya teman rumah lah, maksudnya masih di bawah aku nih. Mas tolong dong, misalnya gini digangguin. Biasanya sih lagi main futsal gitu dianya. Ya udah, yuk. Aku liatin aja dulu nih, liatin dulu. Kalau misalnya udah mulai, maksudnya kayak udah mulai ngajak berantem lah, udah pukul-pukulan, baru lah aku turun dengan tujuan, maksudnya menengahi aja, bukannya untuk malah bantu mukulin ya. Lebih tujuannya untuk menengahi aja. Lebih mendingan, ide obrolin aja deh, nggak usah berantem kayak gini, kayak gitu sih kalau aku Kak. Iya. Nah, kalau kamu ke depannya ngelihat karate ini gimana sih untuk karir misalnya, untuk masa depan kamu gitu kan selain kamu tentunya juga punya modal akademik gitu di teknik informatika. Mungkin kalau kedepannya sih aku sih masih pengen jadi atlet kayak dengan mungkin yang terdekat kejuaraan daerah. Sekarang aku lagi transisi buat pindah ke Jawa Barat. Besok kebetulan 2026 ada pekan olahraga daerah. Itu khususnya di daerah Jawa Barat. Insya Allah aku turun di Depok sih, kayak gitu Kak.
Depok ya. Iya. Baik, untuk akademik sendiri kalau dari kampus supportnya gimana? Cukup suportif sih Kak, maksudnya ketika aku bilang izin ada misalkan kayak tadi training center ada pertandingan minta izin untuk nggak masuk kelas atau apapun itu ya alhamdulillah sih dipermudah lah maksudnya kayak gitu. Ya. Banyak hal yang dipermudah lah ketika emang tujuannya jelas ya kayak maksudnya kayak training center ada pertandingan ya kampus pun juga support kayak gitu. Baik. Nah tantangan di dunia karate itu di bidang karate untuk bisa terus berprestasi, untuk bisa terus juga berada di jalur yang benar, ya nggak menyalahgunakan kemampuan karate kita, itu gimana? Sebenarnya tantangan yang terbesar di karate ini diri sendiri sih Kak. Diri sendiri ya? Bener-bener diri sendiri. Kalau misalkan dari diri kita emang niat untuk karate, maksudnya nggak males-malesan karena emang musuh terberatnya itu diri sendiri. Mau ada lawan pun di lapangan pertandingan ya emang lawan terberatnya diri kita sendiri. Banyak lah, maksudnya aku juga ngalamin kayak males, udah mulai jenuh, kayak capek, kena omelan dari pelatih segala macem. Pengen cuma nongkrong aja sama temen-temen. Ya maksud juga waktu itu juga pengen gitu nongkrong sama ngeliat temen-temen kok pada enak ya pada nongkrong gitu, pada ke coffee shop segala macem. Pengen juga, ya adalah jenuhnya di situ. Cuman ya alhamdulillahnya aku bisa yakin diri aku sendiri buat ya udah deh fokus di sini kayak gitu. Oke. Nah selain kuliah dan juga karate, kamu ikut ada kegiatan kemahasiswaan lainnya? Mahasiswa ya? Atau fokus karate dan kuliah aja? Mungkin waktu itu ikut himpunan sih. Cuman himpunan cuman ya sesaat aja lah lagi waktu itu. Akhirnya fokus ke karate lagi. Fokus karate ya, biar bisa, memang kita kan harus fokus ya, biar bisa kita meraih prestasi ini, mencapai target gitu ya. Bener. Baik, nah kasih ini juga dong tips-tips nih buat pemirsa TVmu juga Sobat Unggul TV UMJ yang mungkin ingin juga nih berprestasi di bidang karate, itu harus seperti apa? Mungkin langkah-langkah awalnya dan juga nanti seterusnya, silahkan. Oke, mungkin aku bisa nyaranin satu, siapin diri kalian sendiri. Siapin diri kalian sendiri itu banyak lah, dari kalian harus ngelawan males, ngelawan capek, nge-push limit diri sendiri, itu emang harus banget. Terus buat teman-teman yang mau berprestasi juga harus fokus ya sama tujuannya, jangan melenceng kemana-mana gitu. Jadi emang harus fokus satu tujuannya, ya kayak gitu sih kan. Kayak gitu aja. Satu lagi nih, kasih kata motivasi dong atau kata moto hidup, kata penyemangat nih buat teman-teman pemirsa. Mungkin kalau dari aku tetap semangat, jangan menyerah, masih ada hari esok. Terima kasih Jusar, tetap semangat, jangan menyerah, ada hari esok. Jadi semangat terus. Oke, terima kasih Jusar atas waktunya. Sukses terus, sukses karatenya, sukses juga studinya ya. Jadi sarjana nanti Teknik Informatika UMJ. Makasih Jusar. Dan pemirsa TVmu, juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Dalam episode kita kali ini bersama dengan karateka handal UMJ dari UMJ itu Jusar. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Feni Olani bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.